Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mustanatus Saniyah dan teman-teman yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum akan mempresentasikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan pengembangan kurikulum ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan itu sendiri, yang mana pada utamanya itu melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan atau ditentukan. Nah, kurikulum ini perlu digarisbawahi karena penting, yang mana kurikulum ini berfungsi untuk menjabarkan tujuan pendidikan dengan langkah-langkah yang konkret atau nyata. Nah, kurikulum ini kita ibaratkan, kita contohkan sebagai akar dalam suatu pohon syajarah, yang mana kurikulum ini mempunyai fungsi sebagai penggerak, pemotorik, kemudian pelaksana atau penggerak tersebut untuk apa? Untuk capainya suatu pembelajaran yang telah ditentukan agar efektif dan efisien. Nah, hasil dari fotosintesis pohon tersebut merupakan hal atau tujuan tercapainya pendidikan atau pembelajaran agar secara efisien dan efektif tersebut. Kemudian landasan terus sebagai batang seperti itu, fondasi. Kemudian kurikulum dikembangkan untuk apa? Untuk mengikuti atau sesuai dengan perkembangan zaman, sebab untuk menyelaraskan pola-pola atau landasan-landasan yang kami jelaskan di sub pembahasan berikutnya, ini antara lain teks, sosiologis, psikologis, kemudian fisiologis, seperti itu. Kemudian landasan kita ibaratkan sebagai pondasi. Pondasi apa? Sebuah gedung, yang mana bila mana tidak ada pondasi atau landasan tersebut atau dasar itu, maka akan terjadi kerubuhan atau kerusakan atau fasadan ketika tertimpa angin, banjir, air dan sebagainya. Nah, perlu juga kurikulum itu perlu dipilah-pilah. Dalam memilih kurikulum, dalam menentukan kurikulum perlu adanya pemilahan. Tidak sembarangan semen cap 3 jari, cap 3 roga maksudnya, atau sebagainya. Perlu dipilah, perlu dipilih, seperti itu. Nah, pengembangan landasan kurikulum, kita masuk ke poin pertama, yakni pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan itu apa? Landasan itu kita semukakan ada 3 pendapat dari 3 pengemuka di sini. Yang pertama adalah Edmund Hornby AS. Beliau adalah politikus lulusan Oxford University yang terkenal pada tahun 1780-an. Kemudian beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai landasan, yaitu gagasan atau kepercayaan yang menjadi suatu sandaran seperti landasan kepercayaan agama. Kemudian Profesor Swedijarto MA, beliau itu meninggal pada tahun 2017 silam. Sebelumnya beliau adalah dosen di Universitas Padjadjaran, Fakultas KIP. Beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai landasan, yaitu suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak. Yang nomor 3, Abdul Majid. Dia mengungkapkan pendapatnya. Beliau ini adalah salah satu pengarang dari karangan kami yang kita ambil referensinya. Beliau mengungkapkan pendapat mengenai landasan itu adalah tempat pijakan awal, start atau titik awal. Nah, kita garis bawahi adalah tempat pijakan dan sandaran, mempunyai arti pedoman atau pegangan. Landasan pengembangan kurikulum sendiri kita dapat simpulkan, yaitu gagasan atau asumsi atau prinsip pokok yang menjadi sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Nah, suatu pendidikan, suatu kurikulum sendiri diharapkan dapat memberikan atau menyangkut landasan tentunya dalam mengembangkan potensi atau kemampuan siswa secara optimal. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang landasan dalam menyusun dan mengembangkan sebuah kurikulum.
Yang pertama yaitu landasan dalam menyusun sebuah kurikulum. Jadi dalam menyusun sebuah kurikulum itu ada 4 hal yang melandasinya. Yang pertama yaitu pandangan filosofis tentang hakikat pengetahuan. Yang kedua, pertimbangan dasar tentang masyarakat dan budaya. Yang ketiga, pertimbangan tentang individual. Dan yang keempat, pandangan tentang teori-teori belajar. Kemudian yang kedua, landasan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Ketika kita menginginkan dalam sebuah lembaga pendidikan itu dapat menciptakan peserta didik agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat atau dapat mengembangkan potensinya dengan baik, maka dari lembaga pendidikan tersebut juga harus mengembangkan kurikulumnya dengan landasan yang kuat. Dan di sini ada 4 landasan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sebuah kurikulum tersebut. Antara lain yaitu 1. Landasan filosofis, yang kedua landasan psikologi, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang mendalam untuk menggambarkan dan menyatakan pandangannya yang sistematis dan komprehensif tentang pendidikan. Nah, landasan ini dimaksudkan agar ketika kita mengembangkan kurikulum itu dapat berlandaskan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan dalam masyarakat. Kemudian B, landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang perilaku atau kegiatan manusia sebagai individu dalam interaksinya dengan lingkungan. 2 bidang psikologi yang berkenaan dengan pendidikan atau pembelajaran adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mengkaji tentang karakteristik perilaku individu dalam berbagai tahap perkembangan individu. Sementara itu, psikologi belajar mengkaji tentang proses belajar yang terjadi pada individu. Landasan psikologis dalam mengembangkan kurikulum berguna dalam memperhatikan aspek peserta didik agar tercapainya keoptimalan pelaksanaan kurikulum. Misalnya, pola pikir anak SD pasti berbeda dengan anak SMP. Maka dari itu, materi yang dibutuhkan atau diberikan kepadanya pasti berbeda, dan cara mengajarnya pun juga berbeda. Jadi landasan psikologis adalah dasar atau landasan yang memberikan prinsip tentang perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek serta caranya dalam belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Kemudian C, landasan sosiologis. Sosiologis di sini merupakan landasan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan serta norma yang ada di dalam masyarakat. Misalnya ekonomi, politik, ketenagakerjaan dan sebagainya. Maka ini ada kaitannya pada berbagai gejala sosial, hubungan antara individu, antar golongan, dan antar lembaga sosial. Peserta didik berasal dari masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum berarti dalam proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Kurikulum yang dikembangkan harus berisi sejumlah kompetensi seperti kemampuan akademik, nilai, sikap, perilaku, kepercayaan, adat istiadat yang dibutuhkan siswa untuk dapat beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi untuk bertahan dalam masyarakat. Dalam artian membantu peserta didik dalam kesiapannya menjadi anggota masyarakat. Jadi landasan sosiologis ini membantu siswanya agar menjadi anggota masyarakat yang baik. D, landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumber informasi yang bisa meningkatkan wawasan serta pengetahuan seseorang di keteknologian. Ilmu pengetahuan dan teknologi ialah semua yang berhubungan dengan teknologi, baik yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangannya di bidang teknologi. Beberapa hal yang melatar belakangi dijadikannya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kurikulum yaitu A. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat
hasil industri teknologi seperti televisi, radio, komputer, handphone, dan peralatan lainnya. B. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan, yaitu masa yang penuh akan teknologi yang canggih. C. Perubahan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Seperti saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat berkembang di kehidupan ini. Implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum adalah pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenali, menggunakan hingga menghasilkan suatu teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iptek dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, munculnya metode belajar yang memudahkan serta lebih menarik. Seperti saat ini, karena pandemi kita harus belajar online, maka itu membutuhkan teknologi agar dapat belajar dengan baik dan memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Subhanjiah mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu ada prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip kesinambungan atau kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip pendidikan seumur hidup, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Berikut saya jelaskan prinsip-prinsip di atas. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah kesesuaian, keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, lulusan dari pendidikan harus memiliki nilai relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan juga dunia kerja. Untuk dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang memiliki nilai relevansi tersebut, diperlukan kurikulum yang cocok. Masalah relevansi pendidikan dengan masyarakat dalam hal ini berkenaan dengan yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Seperti contohnya, untuk siswa yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota. Begitu pula siswa yang tinggal di lingkungan pedesaan. Dan yang kedua yaitu relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Sebagai contohnya, penggunaan komputer dan internet di zaman modern ini adalah merupakan sebuah kebutuhan. Maka, bagaimana cara mendapat informasi dari internet harus diperkenalkan kepada siswa. Yang ketiga yaitu relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dahulu di sekolah kejuruan ekonomi dilatih bagaimana agar siswa dapat menggunakan mesin tik guna keperluan surat menyurat. Sekarang lebih banyak menggunakan komputer. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, prinsip efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran, yaitu berupa waktu, tenaga, dan biaya yang diharapkan paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang. Proses belajar mengajar dikatakan efisien jika usaha, biaya, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut dapat merealisasikan hasil yang optimal. Dengan kata lain, prinsip ekonomi harus diterapkan dalam hal ini, yaitu kerja dengan tenaga, serta waktu dan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua yaitu efektivitas. Efektivitas di sini yaitu dalam kegiatan berkaitan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pendidikan dan proses belajar mengajar, ada dua hal yang perlu dibahas, yaitu yang pertama, efektivitas mengajar guru. Ini berkenaan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang kedua yaitu efektivitas belajar murid, berkenaan dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar murid. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu prinsip kurikulum yang selanjutnya adalah prinsip berkesinambungan atau kontinuitas.
Jadi, kurikulum itu bukan hal yang statis atau sudah tidak bisa diubah-ubah atau ditawar-tawar lagi. Akan tetapi, memiliki sifat yang dinamis, yang perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, dalam hal ini, prinsip kesinambungan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kesinambungan materi dalam suatu bidang studi antara jenis dan juga jenjangnya dalam program pendidikan. Jadi misalnya bahan pelajaran yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya itu apabila sudah diajarkan, maka jenjang selanjutnya tidak perlu diajarkan materi tersebut. Selanjutnya, kesinambungan antar berbagai bidang studi atau keterkaitan antara bidang studi satu dengan bidang studi yang lainnya. Contohnya adalah bidang studi matematika dengan fisika. Ini keduanya memiliki hubungan yang erat sekali. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus ada keluasan atau dalam artian tidak kaku, yaitu harus ada kebebasan bertindak dalam proses pendidikan, baik itu bagi guru maupun bagi peserta didiknya. Kemudian fleksibel dalam pelaksanaannya itu memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian situasi dan juga kondisi yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang dari peserta didik. Nah, prinsip fleksibilitas bagi guru itu diberi kebebasan dalam mengembangkan program-program pengajaran. Misalnya, pengembangan materi dan strategi-strategi dalam belajar mengajar. Akan tetapi, guru itu tidak boleh melenceng dari kurikulum yang memang sudah ditetapkan. Otoritas guru dalam mengembangkan materi itu sesuai dengan minat, kemudian kebutuhan peserta didik, dan juga kebutuhan lingkungan. Nah, prinsip fleksibilitas bagi murid, peserta didik itu diberi kebebasan dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan bakat dan juga minat dari peserta didik itu. Dan juga sesuai dengan situasi dan juga kondisi serta kebutuhan dari lingkungan. Untuk prinsip selanjutnya adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Maksudnya, sebelum bahan ditemukan, langkah pertama yang dilakukan oleh guru adalah menentukan terlebih dahulu apa tujuannya. Karena guru merupakan center stage performance. Dan tujuan itu merupakan faktor pertama dan juga faktor yang paling utama yang mana akan menjiwai dan juga mewarnai terhadap keseluruhan aktivitas pendidikan antara pengajar dan juga peserta didik. Dengan prinsip ini, kegiatan guru dan juga murid akan lebih terarah lagi dalam mencapai tujuan pendidikan yang memang sudah ditetapkan. Dengan tujuan tersebut pun, guru akan menjadi lebih mudah dalam mengatur atau menentukan bagaimana strategi dalam belajar mengajar. Selanjutnya adalah prinsip pendidikan seumur hidup. Maksud dari prinsip pendidikan seumur hidup ini berisi implikasi, yaitu sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan pada saat peserta didik di lingkungan sekolah tersebut, akan tetapi juga memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar dapat ditumbuh kembangkan pada dirinya sendiri yang nantinya akan diterapkan di lingkungan masyarakat setelah keluar dari bangku sekolah tersebut sampai akhir hayatnya untuk dapat digunakan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah prinsip dan model pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidaklah barang yang seakan-akan mati, akan tetapi pengembangan kurikulum itu dilakukan secara terus-menerus. Atau berkelanjutan. Nah, jadi kurikulum ini memiliki sifat yang dinamis, yaitu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip ini memiliki implikasi bahwa kurikulum itu mengalami perubahan atau revisi-revisi dari waktu ke waktu. Akan tetapi, revisi tersebut tetap mengacu pada apa yang sudah ada dan memperhatikan untuk kedepannya. Sehingga keberadaannya ini cukup berarti bagi peserta didik dan selalu dinamis. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.